Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, udah hidup? Ya, dengar? Ya. Ya, terus mulai ya. Bisa dengar semuanya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore kepada semua teman-teman kita. Kita hidup di negara NKRI, negara Pancasila. Mari sama-sama kita petikkan salam Pancasila. Merdeka! Ya, teman-teman sekalian, merdeka yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah berkat izin, ridho serta inayah dari Allah Ta'ala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajah bersama di virtual Zoom ini dalam rangka hubbul watan minal iman. Karena cinta kasih kita kepada bangsa dan negara. Bicara fundamentalisme atau radikalisme itu adalah dari satu sisi. Jika sekiranya sisinya sama, maka tidak akan ada radikalisme. Mereka menganggap kita inilah orang-orang togut kan gitu, orang-orang yang sesat. Sehingga mereka melakukan dengan bentuk segala upaya orang-orang yang sesat ini agar mengikuti jalan mereka. Sama halnya dengan kita ini yang cinta NKRI dan Pancasila, bahwasannya NKRI dan Pancasila sudah final. Sehingga segala ideologi, sekte, paham atau apapun yang mengerus daripada nilai-nilai dan Pancasila serta NKRI ini kita anggap sesat atau kita anggap radikal atau kita anggap apa? Menjadi terorisnya bangsa ini. Nah, di sini terlebih-lebih kepada adik-adik kita mahasiswa yang saat ini mengadakan diskusi online yang luar biasa dari forum apa ini? Majelis ya. Lupa Gus namanya. Majelis Diskusi Mahasiswa Jakarta. Ya. Ya. Majelis ya Diskusi Mahasiswa Jakarta. Gus doakan mudah-mudahan ini awet ya. Sebab banyak organisasi adik-adik ini hangat-hangat tai ayam kan begitu ya. Tetap terus ya. Kita luruskan mereka. Sasaran mereka ini kebanyakan kepada generasi muda. Kenapa? Sebab generasi muda ini masanya pancaroba. Terlebih-lebih ya, teman-teman kayak di UIN, baik UIN Ciputat, UIN Surabaya atau UIN Banten, ini tidak semuanya anak-anak atau mahasiswa dari pesantren. Yang mana mereka banyak dari sekolah umum, ya mungkin tidak semuanya, maaf Gus ya, masuk di UI, di ITB kan gitu, gak masuk ya kan. Mereka cari celah di UIN kan gitu, dan diterima. Begitu di UIN, nah mereka harus mengubah sikap kan, sebab ini apa? Masa atau umur pancaroba. Dia jadi mahasiswa Universitas Negeri Islam, mau tidak mau dia harus menjadi orang yang agamis. Nah, disinilah kelompok-kelompok mereka mencari sasaran-sasaran empuk ya kepada anak-anak yang mulai mencari jati diri agama ini. Kalau di sekolah-sekolah di luar kampus atau SD SMP itu ada namanya rohis kan gitu. Nah, kalau di kampus zaman Gus dulu ini ya ada LDK,
lembaga dakwah kampus, dan tarbiyah, kan begitu. Ya, dengungannya semacam itu. Di lain itu ada HMI dan PMII yang mana lebih cenderung kepada nasionalis religius nasionalis. Tetapi zaman Gus ini ceritakan dulu ya. Mungkin sekarang masih ada kan gitu. Kelompok-kelompok tarbiyah sama kelompok-kelompok LDK, lembaga dakwah kampus ya. Mereka ini selalu mendengungkan la hukma illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka selalu senantiasa mencuci otak daripada mahasiswa-mahasiswa baru yang Gus tadi ceritakan itu tadi. Wabil khusus ya, itu bukan anak-anak yang dari pesantren. Dari anak-anak mahasiswa yang masuk UIN kayak Gus dulu di Usuluddin Undar ini kan gitu. Ada beberapa kelompok anak-anak yang memang apa? Baru mengenal Islam jadi girohnya tinggi. Didoktrin sama mereka. Diberikan contoh-contoh ya yang bukan apple to apple. Ya, waktu zaman Gus dulu, zaman Pak Harto kan gitu ya. Ya. Sekarang apa? Pak Jokowi dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya, ini enggak apple to apple lah kan gitu. Terus Pancasila dibandingkan dengan hukum Quran subhanallah kan gitu. Nah, ini yang menjadi mereka pemikirannya apa? Akhirnya tergoncang. Di mana dia itu umpamanya anak muda atau pengantin baru yang punya syahwat seksual, yang punya syahwat keagamaan religius yang tinggi, ya kan? Nah, diberikan rangsangan-rangsangan pemikiran-pemikiran yang keliru. Sehingga mereka apa? Timbul girohnya. Ditanamkan nilai-nilai kebencian kepada pemerintah, kebencian terhadap keadaan yang ada, bahwa semuanya ini salah, keliru, togut kan gitu. Maka akhirnya mereka berubah pola pikirnya. Mengenal Islam bukan Islam yang diajarkan seperti oleh Rasulullah kepada para leluhur-leluhur kita, kepada Mbak Wali Songo, yaitu dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Tidak diajarkan tentang Islam rahmatan lil alamin. Disetelkan video-video tentang kekejaman Amerika, tentang kekejaman orang-orang barat yang ada di Palestina, yang ada di negara-negara perang itu. Ditanamkan nilai kebencian ini agar timbul giro Islamnya, lalu mereka didoktrin, dicuci otaknya. Sehingga mau tidak mau mereka menjadi apa? Serdadu, pasukan perang, kelompok-kelompok radikal. Bagi kita, mereka adalah tersesat. Tapi bagi mereka, mereka adalah mujahid. Nah, ini diperlukan teman-teman mahasiswa yang ada di forum ini khususnya. Saya yakin itu sudah sadar ya, bahkan hakul yakin. Sadar nilai hubbul watonnya tinggi. Bahwa NKRI Pancasila harga mati. Ini harus kita dekati. Jangan kita musuhi. Kalau kita musuhi tambah jauh berlebihan memusuhi dia. Karena otaknya sudah dicuci. Ini prolog pendahuluannya. Memasuki kepada tema kita. Ya, bagaimana langkah-langkah kelompok-kelompok radikalis ini di tengah pandemi. Nah, karena mereka ini apa? Melihat bahwa aturan-aturan yang ada baik di Indonesia maupun negara-negara yang ada ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis menurut pandangan mereka. Dianggap berhukum selain hukum Allah adalah togut, adalah musuh Tuhan, halal darahnya. Sehingga senantiasa mereka itu mencari cerah. Jalan untuk mengubahnya adalah apa? Revolusi. Jalan untuk mengubahnya apa? Yaitu cara jihad atau perang. Makanya mereka tidak segan-segan senantiasa membuat hoax, membuat bentuk-bentuk kerusuhan. Bagi kita, orang yang beriman, orang yang mengakui NKRI Pancasila ini adalah negara kita, rumah kita. Kalau kita mau nyebar hoax, itu benar-benar ini akhafullah. Saya takut kepada Allah, wa ini fitnah. Al-fitnah syaddu minal qatl. Tapi bagi mereka tidak.
Itu bagian daripada strategi perang atau tazkiyah mereka. Nah, repot kan di sini? Akhirnya yang kita hadapi adalah apa? Islam di persimpangan jalan. Kelompok-kelompok sontoloyo ini, kelompok-kelompok yang pandangan orang waras adalah ini menyesatkan. Sehingga apa kata Sayyid Muhammad Abduh, al-Islamu al-Muslim, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Hancurnya agama Islam itu karena umat Islam sendiri. Umat Islam yang sontoloyo begini, Gus tidak memusuhi siapapun, termasuk kelompok khilafah. Silakan Anda membuat negara khilafah, tetapi jangan di Indonesia. Indonesia ini kalau Gus umpamakan seorang wanita, Fatimah lah umpamanya, sudah punya suami. Jangan kalian goda. Kalau ketemu suaminya orang Madura, kalian goda Fatimah, kan begitu ya kan? Carok yang ada ya. Indonesia ini, NKRI dan Pancasila sudah final. Ada kelompok yang mencoba mengobok-obok pasca reformasi. Kalau zaman Gus dulu, yaitu kelompok-kelompok LDK dan Tarbiyah waktu Gus kuliah dulu, kan begitu. Untungnya kan Gus di HMI, meskipun orang NO. Gus ini HMI capnya, tapi kumpul karo konco-konco PMII. Jadi Muhammadinu kan gitu ya. Ya, ini mungkin yang Gus sampaikan. Jadi apapun yang dilakukan oleh presiden, oleh pemerintah di saat pandemi begini, mereka selalu menimbulkan suatu bentuk keonaran. Mereka menciptakan bagaimana bahwa pandemi ini tidak ada. Pandemi ini hoax, pandemi ini akal-akalannya para kapitalis, pandemi ini akalannya orang-orang Yahudi, pandemi ini COVID-19 ini adalah akal-akalannya orang-orang kafir. Nah, ini mereka tanamkan sehingga pemerintah sibuk bagaimana caranya bahwa nyawa, kesehatan, keselamatan warga negara itu adalah bagian hukum tertinggi bagi pemerintah ini untuk melindunginya. Tetapi sebaran-sebaran hoax dari mereka bahwa pandemi COVID-19 ini tidak ada, bahwa itu permainan kapitalis, sehingga kelompok-kelompok mereka ini menjadi korban. Korbannya siapa? Yaitu dari murabinya. Mereka menyepelekan, tidak mau mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik saat pandemi kemarin sebelum new normal dan juga saat new normal ini kan gitu. Sedikit saja ada sesuatu tentang pemerintahan ini mereka goreng. Contoh soal yang kecelik kemarin mengenai RUU HIP, rancangan undang-undang haluan tentang ideologi Pancasila. Yang diserang habis-habisan adalah pemerintah, adalah Presiden Jokowi. Padahal itu yang membuat adalah Badan Legislatif atau orang-orang partai yang ada di DPR. Sudah, yang diserangnya Pak Jokowi lagi. Produk pemerintah kafir, produk pemerintah PKI lah ini. Mereka pokoknya goreng bagaimana cuci otak orang agar berontak, agar terjadi perang. Mereka ubah bangsa dan negeri ini menjadi keinginan mereka, yaitu tidak ada kemuliaan kecuali dengan khilafah. Nah, jadi itu tadi teman-teman, melalui diskusi yang semacam ini, pendekatan kalau mereka punya liko-liko, kita harus punya forum-forum diskusi semacam ini, kita berikan pemahaman kepada mereka. Sebab mereka otaknya sudah cuci, didoktrin dan lain sebagainya. Apalagi dengan kebebasan internet semacam ini, mereka sedikit menerima ilmu dari murabi, selanjutnya mereka banyak mencari ilmu tentang jihad dan lain sebagainya ini di di media online atau di YouTube atau di tulisan-tulisan yang ada di internet ini. Maka dari itu, mari, Indonesia ini adalah rumah kita. Ya, Indonesia ini rumah kita. Siapa yang akan menjaga rumah ini kalau bukan kita? Ya, jangan sampai Indonesia ini diobok-obok, ya kan, oleh anak negeri sendiri, ya. Sama halnya mereka ini adalah saudara sepupu, umpamanya dalam keluarga besar Indonesia itu adalah ipar kita, adalah sepupu kita, adalah ponakan kita. Ayo
mereka yang tersesat di dalam memahami nilai-nilai NKRI dan Pancasila. Ini kita luruskan, ya. Ya. Kalau apa? Mereka nakal, ya kan? Kita sentrikkan gitu, ha? Kalau nakal lagi, ya bagaimana caranya disetrapkan begitu, ya? Ya kalau zaman Pak Harto dulu gampang, ya. Kalau bisa dibina ya dibina, kalau nggak bisa dibinasakan. Lah kalau sekarang kan sulit. Mau bikin undang-undang penguatan tentang BPIP saja, baleknya ini terlalu tinggi, membuat payung hukumnya kepada ideologi Pancasila, akhirnya menjadi ribet kan begitu. Seharusnya negara kita yang berasaskan Pancasila ini memiliki nilai hukum yang kuat, bukan hanya sekedar kepres kan begitu. Akan tetapi balek sendiri kurang banyak mengambil masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Kalau Gus umpamakan, itu kan utamanya adalah membentuk BPIP agar memiliki badan hukum yang lebih kuat, bukannya kepres, tetapi bisa sejajar dengan BNPT, sejajar dengan PNPB, sejajar dengan BIN, sejajar dengan BNN, kan begitu. Tetapi ya teman-teman balik ini nggak tahu salah kaprah atau bagaimana, Allahu a'lam, sehingga timbul kegaduhan. Kasihan BPIP ini. Gus berharap ada kontra intelijen, kontra pemikiran. Paling tidak ya pelajaran Pancasila ini harus masuk. Gus meskipun Ustadz begini morse bisa, ya kan? Gus meskipun Ustadz begini suruh baris berbaris bisa. Gus meskipun Ustadz begini suruh drum band bisa. Karena itu mata pelajaran wajib dulu. Pelajaran kewiraan, ya kan, di pesantren juga. Ayo tes Gus, suruh nyanyi lagu-lagu daerah. Bisa, ya. Yamko rambe yamko anurawa kombe. Ya, itu bisa lagu-lagu daerah. Kalau dulu nggak hafal lagu daerah 1 atau minim 3 kan gitu. Itu nggak naik kelas kan gitu. Mau tidak mau ya belajar. Dengan kita belajar menghafal, akhirnya sedikit-sedikit itu punya rasa memiliki dan cinta kepada bahasa lain dan adat budaya daripada selain suku Gus Madura kan begitu, ya. Siku capang, siku cape, saiku dapang, saiku lape. Wah, seminggu lebih tuh Gus dulu ngapalin itu. Takut ujian nggak naik kan gitu. Siku capang, siku cape, saiku dapang, saiku lape kan gitu. Ini nggak terasa. Begitu Gus umur sekitar 50 tahunan. Ternyata pelajaran-pelajaran yang ada di SD SMP ini membangun ruh kebangsaan, membangun ruh cinta kasih terhadap NKRI, terhadap adat budaya, terhadap Pancasila. Demikian mungkin prolog dari Gus. Bisa dilanjutkan oleh narsum yang kedua, yaitu Ustadz Imam, ya. Ini penulis buku radikalis. Mungkin bahasa mereka bukan bahasa orator kayak Gus, tapi bahasa orang nulis buku kan gitu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Salam NKRI dan Pancasila. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.